Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Dengan meningkatnya ketegangan di Asia Pasifik dan dunia membuat Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanannya terus-menerus. Per tahun 2022 ini saja anggaran mereka mencapai 48,4 miliar dolar Amerika, setara 731,4 triliun rupiah. Tetapi besarnya anggaran pertahanan Jepang belakangan ini akan sangat menguntungkan perusahaan pertahanan asing, bukan industri lokal. Ada beberapa faktor industri pertahanan lokal stagnan bahkan cenderung menurun. Sejak Perang Dunia Kedua hingga 90-an, industri pertahanan Jepang direvitalisasi melalui produksi berlisensi. Langkah ini menghasilkan hampir 90% produk yang dimiliki JSDF dibangun secara lokal, meski diadaptasi dari asing. Namun tren tersebut terus tergerus dengan adanya lompatan teknologi militer yang membuat negara-negara pemegang lisensi semakin segan memberi lisensinya. Terutama ketika lisensi itu mengandung teknologi sensitif dan kritis. Ini nih pangkal masalahnya, di balik alutsista Jepang yang kuat, ada industri pertahanan lokalnya yang terpuruk. Jumlah penjualan militer asing telah meningkat hampir 10 kali lipat di Jepang selama dekade terakhir, terhitung hampir 20 hingga 30% dari biaya anggaran militer. Jadi industri lokal makin tersisih ya. Faktor lain adalah sedikitnya kuantitas alutsista yang diproduksi, membuat perusahaan lokal sulit mengambil profit atau keuntungan. Karena yang diproduksi sedikit, jadi marginnya tipis ya. Masalah nih buat Jepang. Dalam 5 tahun terakhir saja, banyak pemain besar dalam industri pertahanan Jepang menarik diri. Tahun lalu, Mitsui E&S Shipbuilding memutuskan untuk menarik diri dari pembuatan kapal angkatan laut. Sedangkan Sumitomo Heavy Industries menarik diri dari proses seleksi seri senapan mesin berikutnya, karena dianggap tak menguntungkan. 2 tahun sebelumnya, Komatsu mengumumkan akan secara bertahap berhenti mengembangkan bisnis kendaraan lapis bajanya. Sedangkan Daicel, sebuah perusahaan kimia besar dan pemasok perangkat untuk kursi pelontar pesawat tempur, menarik diri dari bisnis pertahanan pada 2020 lalu. Sekarang ya hanya tersisa 2 perusahaan besar ya di Jepang, Kawasaki dan Mitsubishi Heavy Industries. Yang lain udah pada ogah nih, nggak mau main bisnis militer. Masalah lain tadi ya soal penurunan pemesanan ya dalam segi jumlah. Sebagai contoh, periode 1989 hingga 1998, JSDF membeli artileri self-propelled howitzer dan kendaraan lapis baja sebesar 68,6 unit per tahun. Angka itu turun di periode 2009 hingga 2018 menjadi hanya 26,6 unit per tahun. Ya karena pesanan turun, bingung deh industri pertahanan pada mau ngapain. Penurunan juga terjadi pada kuantitas pembelian kapal perang dan pesawat. Akibatnya tingkat profitabilitas yang diambil oleh perusahaan pertahanan Jepang menjadi sempit. Kementerian Pertahanan Jepang biasanya menaikkan harga pembelian 5% dari harga normal, menyisakan sedikit ruang bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan mereka. Sebagai perbandingan, kalau di Amerika angkanya 10% ya dari harga normal. Jadi di sana lebih untung. Sebenarnya Jepang sudah menyadari hal ini dan mengambil sejumlah langkah untuk membangkitkan industri pertahanan lokalnya. Misalnya membangun pesawat tempur generasi ke-6 lokal sebanyak 93 unit, produksi senapan Howa tipe 20, membangun kapal frigat Mogami berjumlah 22 unit, dan pengembangan senjata canggih seperti rudal jelajah supersonik jarak jauh dalam jumlah besar.
Indonesia harus belajar nih dari kasus Jepang. Sekian untuk episode bermanfaat tentang perusahaan pertahanan Jepang kali ini. Wassalam.